sungguh-sungguh dalam belajar. Karena gerbang hidayah Allah itu ilmu. Jadi dia belajar, tidak belajar apa? Belajar tentang Allah, ilmu asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita ingin dekat dengan Allah tapi tidak pernah mempelajari ilmu tentang asma wa sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah. Karena Allah menjelaskan dirinya lewat Al-Quran, hadis, yaitu diantaranya Asmaul Husna. Dan Allah melihat nih, ini hambanya ini belajar ini. Hambanya ini ingin tahu, belajarnya bagaimana? Bisa berguru. Berguru dari siapa? Berguru dari orang-orang yang yakin ke Allah. Karena mengenal Allah itu belum tentu sampai tingkat yakin. Ada yang bisa menyebut nama Allah, bisa hafal Asmaul Husna artinya, tapi belum tentu dia sampai tingkat yakin. Minta ke Allah, wahai yang maha tahu siapa di antara hamba-hambamu yang yakin padamu, beri saya guru ya Allah, orang yang benar keyakinannya, yang bersih keyakinannya, yang kokoh keyakinannya. Dan Allah tahu siapa yang minta guru. Pertanyaannya, pernahkah kita minta guru kepada Allah? Belum tentu setiap orang minta guru. Nanti Allah tunjukkan dengan cara Allah, entah lewat YouTube, entah lewat apa. Sepertinya kebetulan, padahal tidak ada yang kebetulan. Nah, kita cari dari kitab, ceramah, video. Syukur kalau kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang benar, ya, bersih, kokoh kepada Allah. Nanti kekuatan tulisannya, kekuatan ucapannya, kekuatan perilakunya itu nendang sekali untuk membantu kita menjadi lebih yakin kepada Allah. Percayalah hadirin, sulit orang yang tidak yakin meyakinkan. Pertanyaannya, sesudah hati ingin, pernahkah kita berusaha keras mencari petunjuk dari Allah lewat berguru, lewat para ulama? Itu ada kitab-kitab yang ditulis oleh hamba Allah yang yakin ke Allah, yang kalau kita baca nambah keyakinan. Ada juga kitab dengan dalil yang sama, kalau kita baca ya hanya jadi tahu dalil, tapi daya gugah, daya ujam ke kitanya beda. Nah, itu tergantung tingkat keyakinan penulisnya. Ceramah tentang Allah itu maha baik, Allah sama, dalilnya sama, tapi kenapa daya ujam, daya gugah, daya sentuhnya beda? Nah, ini syariatnya adalah tingkat keyakinan yang berbeda. Makin yakin, makin meyakinkan. Karena bicaranya tidak hanya memainkan kata-kata, tapi bicaranya sudah lengkap dengan hatinya, nadanya itu akan ikut. Orang yakin tuh mantap, dan sekujur perilakunya juga mantap, ajeg. Begitulah yang saya dapatkan ilmunya, bahwa kita harus minta petunjuk ke Allah sambil minta ditunjuki guru ilmu yang menyampaikan pada keyakinan. Kalau kita sudah malas meminta, nah itu tidak serius. Nah, tahap selanjutnya adalah riyadhah. Kita dapat ilmunya, nanti Allah melihat nih, apakah ada upaya keras kita mengamalkan ilmu. Nah, di antara ilmu yang harus kita amalkan serius adalah, yaitu tadi, melepas dari lengketnya hati terhadap dunia berikut isinya. Misal kita lengket sekali dengan harta, harus ada riyadhahnya nih. Gimana nih supaya kita punya harta tapi nggak lengket di hati?
upaya melepaskan kemelekatan lengketnya dengan memperbanyak sedekah. Yang tadinya hanya 2% naik jadi 5%, sedekahnya naik jadi 10%. Terus berusaha kita melepas dari senang, bangga dengan uang di tangan, dengan senang karena Allah senang kita sedekah, dengan sedekah. Nah ini Allah melihat upaya kita melepaskan. Di kantor musim mutasi kita senang sekali dengan jabatan, kita senang orang tahu jabatan. Wah, mulai lepas, orang tidak tahu tidak apa-apa jabatan, kedudukan kita, karena kita ingin diakui terus. Misalkan kita gelarnya panjang dan kita suka sekali orang menyebut gelar kita dan sangat berusaha orang tahu gelar kita, orang menyebut, orang mengakui. Terus kita tanya, untuk apa ini kan? Bukan tidak boleh bergelar hadirin, dan jangan berburuk sangka kepada orang yang menulis gelarnya. Tapi kalau sudah melekat, saya mulia dengan gelar, saya jadi hebat dengan gelar, saya dihargai dengan gelar, udah harus ada upaya untuk tidak nyebut-nyebut gelar, ya, tidak nulis-nulis gelar, sampai kita tidak merasa mulia dengan gelar itu, tapi kita merasa mulia kalau kita bisa patuh ke Allah. Gelarnya tetap ada, tidak hilang, tapi kemelekatan ke gelarnya itu beda, ya. Misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pas beli roti di sana atau di ayam hisana, assalamualaikum, saya insinyur haji hajah, langsung 2 gelar ya, haji dan hajah. Kalau dia ujuk-ujuk nyebut gelar, tidak ada yang nanya, padahal tidak dibutuhkan untuk membeli sayap ayam dengan gelar itu. Nah, mulailah kita riyadhah. Ada lagi kemelekatan dengan pengen dipuji orang, ingin kelihatan keren, ingin kelihatan gagah, ingin kelihatan gimana. Sebelum oleh Allah diambil kegagahannya, mulai tidak usah kita memamerkan kekuatan, tidak usah kita memamerkan kehebatan. Karena kalau kita sudah merasa mulia dengan otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, atau dengan badan, nah ini kecenderungannya kita tuh pamer terus. Dan itu mudah bagi Allah untuk membuat buat lah salah urat, entos beres hadirin, atau sarkajep, sudah selesai, itu banyak gaya tuh. Nah, tidak semua orang suka melepaskan. Punya barang bagus sekali sehingga dia udah lepas. Nah, orang-orang yang betul-betul riyadhah, melepas kemelekatan, kelengketan hati dengan sesuatu, apakah benda, apakah penilaian, apakah manusia, upaya ini itu Allah saksikan. Tidak semua orang mau berupaya melepaskan apa yang melekat di hati, ya. Halo? Tidak semua orang biasanya menikmati aja pujian, penghargaan, kekaguman, jabatan, kedudukan, dunia, aksesoris dunia. Jadi sebetulnya tidak ada mengharapkan kemuliaan di sisi Allah, karena dia sudah merasa mulia dengan aksesoris. Nah, bagi orang yang serius ingin dapat hidayah ihsan, harus ada riyadhah, kesungguhan melatih diri untuk melepas yang lengket-lengket di hati ini, dengan banyak istighfar, banyak latihan, dan mengisinya dengan Allah di hati ini. Tentu saja kehebatan air mata tobat, kehebatan nikmatnya sujud, basahnya lisan dengan istighfar dan zikrullah lainnya, mujahadah menjaga pandangan, mujahadah latihan riyadhah terus menjaga lisan. Ini pun
bagian yang sangat penting. Jadi saum mulut, bicara tuh seperlunya. Kalau kita lagi menderita, gak pengen diketahui orang, tidak pengen orang lain tahu kesusahan kita. Tidak tahu juga tidak akan bisa menolong kalau Allah tidak menggerakkan. Tidak lebay. Wah, ini mantap nih. Orang-orang yang puas hanya dengan penglihatan, pertolongan Allah, karena Allah maha dekat, maha tahu segala keadaan kita. Orang-orang yang begini tuh orang-orang yang oleh Allah diberikan jamuan tak ternilai oleh apapun, yaitu senantiasa merasa ditemanin Allah setiap saat. Tidak ada kesepian, tidak ada merasa sendiri. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hadi, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Duhai yang memberikan hidayah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan ya Allah, jalan yang dapat menyampaikan kami pada cinta-Mu. Ya Allah, Kaulah yang menciptakan kami, Kaulah yang menggenggam diri kami setiap saat, Kaulah yang membulak-balik hati kami. Berikan kepada kami hidayah-Mu ya Allah, agar kami menjadi hamba yang yakin padamu. Jadikan hati ini hati yang tidak pernah berpaling dari-Mu, hati yang tidak pernah melupakan-Mu, hati yang merasa tentram bersama-Mu setiap saat. Karuniakan kepada kami hati yang merasa bahagia ditemani oleh-Mu, yang tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya berharap dari-Mu ya Allah, yang tidak pernah takut selain takut jauh dari-Mu, takut Engkau murka, takut Engkau tidak mengendaki perjumpaan kelak. Ya Allah, berikan kami hidayah agar lahir batin ini seluruhnya mengabdi padamu dengan tulus. Ya Allah, berikan hidayah-Mu agar umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untuk-Mu, hanya di jalan-Mu ya Allah, hanya karena-Mu. Jangan pernah ada niat lain di hati ini selain mencari ridho-Mu. Jangan pernah ada tujuan lain dalam hidup ini selain berjumpa dengan-Mu ya Allah. Jangan cabut nikmat ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, turunkan hidayah taufik-Mu bagi sebanyaknya makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah, angkat wabah ini ya Karim, mudah bagi-Mu. Seluruhnya milik-Mu, seluruhnya dalam genggaman-Mu, seluruhnya takluk kepada kekuasaan-Mu. Angkat wabah ini ya Rabb, gantikan dengan nikmat iman, nikmat ihsan ya Allah. Ya Allah,
Kami berlindung padamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Semoga yang sakit disembuhkan Allah, yang sedang kekurangan dicukupi, yang belum mendapat hidayah diberikan hidayah oleh Allah. Dan semoga kita istiqomah. Mohon maaf, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.